Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita lanjutkan ya pelajaran tematiknya. Namun sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, nah hari ini kita mulai ya pelajaran tematiknya. Silahkan disiapkan buku tema 1 dirikunya, alat tulisnya, kemudian buka halaman mulai dari halaman 84. Hari ini kita akan mempelajari tema 1 diriku, subtema 3 aku merawat tubuhku, dan hari ini kita akan mempelajari lanjutan pembelajaran kedua dan pembelajaran ketiga. Nah, baik anak-anak, di halaman 84 ini ada kegiatan ayo mengamati. Silahkan kalian amati baik-baik. Di sana ada Benny yang sedang menulis. Nah, anak-anak, setelah kita perhatikan, Benny ketika menulis duduk di tempat yang terang, di dekat jendela, dan duduknya secara tegap rapi di atas buku-buku yang di atas diletakkan di meja. Nah, baik anak-anak, ketika kita melakukan kegiatan belajar, membaca, menulis itu, kita harus memperhatikan kesehatan mata kita ya. Mengapa? Karena ketika kita ingin belajar, membaca, menulis, kita harus menggunakan mata kita supaya bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik. Nah, bagaimana cara kita merawat mata kita ketika belajar? Nah, kalian bisa melakukan hal yang sama seperti Benny, yaitu ketika siang hari kalian membacanya di dekat jendela karena dari sana ada cahaya matahari yang masuk. Ya, jadi intinya ketika siang hari kita membaca jangan di tempat yang gelap, harus tempat yang terkena sinar matahari supaya mata kita tetap sehat. Nah, bagaimana ketika malam hari? Kalau malam hari ketika kita ingin belajar, membaca, menulis, nah silakan di tempat yang ada sinar lampu yang terang. Baik itu di meja belajar ditambah lampu belajar atau di ruangan yang ada sinar lampunya yang terang sehingga mata kita tetap sehat. Seperti itu ya anak-anak. Nah, apakah kalian sudah melakukan hal yang sama seperti Benny? Jika belum, silahkan nanti ketika belajar atau menulis atau membaca harus di tempat yang terang ya supaya mata kita tetap sehat. Nah, selanjutnya di halaman selanjutnya ada kegiatan menulis. Sekarang silahkan kalian pertama duduk dengan tegak, kemudian pegang pensil dengan benar. Nah, yang ketiga letakkan buku di depanmu. Nah, ketika kalian ingin membaca, menulis, jangan terlalu dekat ya posisi mata dengan bukunya. Harus sama seperti yang Benny lakukan. Tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Yang sedang. Kemudian yang keempat, bacalah buku di tempat yang terang. Nah, ketika kalian sedang di tempat yang gelap, sekarang kalian harus pindah ke tempat yang lebih terang supaya kalian bisa melakukan kegiatan menulis ini. Nah, kemudian salinlah tulisan di bawah ini. Atur jarak matamu saat menulis. Nah, di sini ada tulisan atau ada kalimat buku baru. Silahkan kalian simak baik-baik. Ketika kalian membuat huruf B, nah garisnya dari mana ke mana. Nah, kalian bisa lihat huruf B itu terdapat di 3 garis ya anak-anak ya. Disimak baik-baik bagaimana cara menulis huruf B, huruf U, huruf K, huruf U, kemudian huruf B lagi, huruf A, huruf R, dan huruf U lagi. Silahkan kalian disalin, disamakan. Pertama kalian tebalkan dulu kata atau kalimat buku barunya, kemudian nanti kalian disalin di bagian bawahnya ya anak-anak. Nah, nanti kalian salin terus sampai garis terakhir ya anak-anak ya. Kemudian setelah selesai silahkan lakukan kegiatan yang lainnya di halaman selanjutnya. Nah, silahkan salin dengan rapih ya anak-anak. Nah, seperti itu. Untuk
Kegiatan selanjutnya ada di pembelajaran ketiga. Nah, di pembelajaran ketiga ini ada kegiatan ayo mengamati kembali. Nah, anak-anak, kita sedang belajar merawat tubuh kita. Nah, rawatlah tubuh dengan teratur. Dari rambut hingga kaki. Tidak lupa juga menggosok gigi. Jadi ketika kita merawat tubuh itu harus semuanya ya anak-anak. Rambut dirawatnya dengan cara dikeramas, kemudian wajah dengan cara mencuci muka, kemudian bagian hidung, bagian mulut dibersihkan. Ketika bagian mulut digosok giginya. Seperti itu ya anak-anak ketika mandi. Nah, menggosok gigi itu dilakukan secara teratur juga dengan cara 2 kali sehari atau setiap sehabis makan. Nah, di sini ada Siti. Siti mandi memakai sabun agar bersih. Kemudian mencuci rambut itu menggunakan sampo dan ketika menggosok gigi memakai sikat dan pasta gigi. Nah, sabun, sampo, dan sikat gigi itu adalah alat-alat untuk merawat tubuh kita. Nah, mari kita kumpulkan benda lainnya lalu bandingkan berapa banyak. Nah, misalnya kalian di rumah punya sabun, kemudian punya sampo, punya sikat gigi. Nah, silahkan dikumpulkan, kemudian dibandingkan banyaknya. Hari ini kita akan belajar membandingkan banyak benda. Seperti itu ya anak-anak, seperti di halaman 88. Nah, ini ada kegiatan ayo mencoba. Silakan kalian simak baik-baik gambar yang ada di halaman 88 ini. Ada kegiatan membandingkan banyak benda. Nah, ada banyak benda untuk merawat tubuh seperti yang telah Ustazah tadi sampaikan. Ada sabun untuk mandi, kemudian sampo untuk mencuci rambut, dan pasta gigi serta sikat gigi untuk menyikat gigi. Nah, setelah kalian simak baik-baik, di sini ada gambar 3 sabun dan juga 5 sabun. Nah, kira-kira 3 sabun ini apakah lebih banyak atau lebih sedikit? Nah, setelah kita lihat baik-baik, kemudian kalian hitung yang lebih banyak itu adalah bagian gambar yang memiliki 5 sabun. Jadi kata-katanya adalah 3 sabun lebih sedikit dari 5 sabun karena 5 sabun itu jumlahnya lebih banyak. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian ada gambar botol shampoo. Nah, botol shampoo ini yang bagian kiri ini ada 4 buah botol shampoo. Di sebelah kanannya ada 1 botol shampoo. Artinya ketika dibandingkan 4 sampo ini lebih banyak dari 1 sampo. Ketika yang bagian kirinya lebih sedikit dari yang bagian kanan, maka kata-katanya misalnya seperti yang sabun. 3 sabun lebih sedikit dari 5 sabun. Nah, ketika yang bagian kirinya lebih banyak seperti shampoo, maka 4 shampoo lebih banyak dari 1 sampo. Seperti itu ya. Nah, sekarang di bagian atau di halaman 89 ada kegiatan yang masih sama, yaitu mencoba. Ini sama ya seperti yang di atas. Silahkan kalian amati baik-baik, dibaca dan dipandu oleh orang tua. Nah, latihannya ada di halaman selanjutnya. Nah, di sini ada 1 sampo, titik-titik 4 sampo. Nah, kira-kira di bagian tengahnya itu diisi dengan kata-kata apa? Apakah lebih banyak dari, ataukah lebih sedikit dari, atau sama dengan? Nah, ketika sama dengan berarti yang jumlahnya sama. Misalnya yang kirinya 4, yang kanannya 4, atau yang kirinya 2, yang kanannya 2. Jadi silakan kalian diisi latihannya di halaman 90 ini dipandu oleh orang tua dengan cara mengisi titik-titik atau garis panjangnya dengan kata-kata lebih banyak dari, atau lebih sedikit dari, atau sama dengan, sesuai jumlah gambar yang ada di halaman 90 ini. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya latihannya dilanjutkan sampai halaman 91 ya anak-anak, yang ada gambar botol shampoo-nya. Kemudian yang ada kotak-kotak warna kuning ini diisinya dengan kata lebih dari atau kurang dari. Misalnya, nah 1 ini titik-titik 5, apakah 1 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Nah, silakan kalian tentukan, dikerjakan sambil dipandu oleh orang tua. Dari 1.5 sampai 6.9. Nah, silahkan diisi dengan kata lebih dari atau kurang dari. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang di kegiatan selanjutnya ada ayo membaca.
Nah, di sini kalian bisa lihat dan kalian simak. Di sini ada Edo dengan teman-temannya. Nah, di sini ada Edo yang sedang sedih. Kenapa dia sedih? Karena dia sedang mengalami sakit gigi. Nah, kenapa ya bisa sakit gigi? Nah, Edo itu sangat suka makan permen, tapi dia lupa gosok gigi. Akhirnya Edo merasa kesakitan karena giginya itu sakit akibat sering memakan permen tapi tidak gosok gigi. Nah, di sini teman-temannya Edo menghibur Edo dan teman-temannya dengan bernyanyi menghibur Edonya. Lagunya seperti apa atau teman-temannya menyanyikan lagu apa? Nah, di sini ada lagunya. Kalian juga bisa menghibur Edo ya, anak-anak, atau teman kalian yang sedang sakit gigi. Nah, di sini ada lagu dengan judul Gigi. Lagunya seperti ini ya anak-anak, silahkan kalian dengarkan baik-baik dan nanti kalian bisa hafalkan di rumah dan ketika di sekolah kita nyanyikan sama-sama. Lagunya seperti ini. 1, 2, 3. Aku gigi mulut rumahku, agar sehat dan kuat aku harus disikat setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur, dengan pasta gigi berfluoride, makan makanan bergizi, dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Nah, seperti itu lagunya anak-anak. Dari lagu tersebut kita bisa tahu bahwa gigi ini adalah mulut. Gigi ini adalah bagian dari mulut dan mulut ini adalah rumahnya gigi atau tempatnya gigi melekat. Kemudian agar sehat dan kuat itu mulut itu harus tetap dijaga ya. Setiap hari harus disikat. Sehabis makan dan juga sebelum tidur minimal 2 kali sehari atau setiap habis makan. Dengan apa? Menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Nah, pasta giginya harus berfluoride supaya gigi kita semakin kuat. Kemudian selain sikat gigi, kita juga harus makan makanan yang bergizi supaya gigi kita ini mendapat vitamin-vitamin dan kalsium-kalsium yang dapat membuat gigi kita kuat. Selain itu, cara merawat gigi itu juga kita harus rutin periksa ke dokter minimal 6 bulan sekali ya, supaya sehat selalu dan kita tidak merasakan sakit gigi seperti Edo. Seperti itu ya anak-anak. Nah, di sini ada kegiatan mencoba atau berlatih. Silakan kalian boleh menulis lambang bilangan urutan menyikat gigi. Nah, nomor satunya itu ada Dayu sedang mau menyikat gigi, dimulai dengan mengeluarkan pasta gigi ke sikat giginya ya. Yang kedua, kira-kira yang mana? Apakah membasuh mulutnya atau mencuci sikatnya atau menyikat giginya? Setelah mengeluarkan pasta gigi, kira-kira yang nomor 2 itu yang mana ya? Silahkan kalian kerjakan sambil dipandu oleh orang tua sampai angka 4. Nah, kira-kira yang keduanya yang mana, yang ketiganya yang mana, yang keempatnya yang mana? Ketika kita merawat gigi kita dengan cara menggosok gigi. Nah, nanti usah diskusikan ya di sekolah jawaban yang betulnya. Nah, anak-anak, di sini ada kegiatan mengamati kembali aturan merawat tubuh. Nah, anak-anak, ketika kita mencuci rambut itu harus menggunakan shampoo sekali lagi. Kemudian kita juga harus rajin-rajin mencuci tangan supaya tangan kita selalu bersih. Kemudian untuk merawat gigi itu ada kegiatan menggosok gigi. Kemudian untuk merawat kuku-kuku kita harus rutin atau rajin memotong kukunya supaya tidak panjang dan tidak kotor. Untuk merawat kaki kita bisa dengan cara mencuci kaki secara bersih ya. Kemudian seperti yang dilakukan oleh Edo ketika dia sebelum tidur mencuci kakinya atau sehabis dari bepergian menginjak hal-hal yang kotor bisa langsung segera dicuci. Kemudian yang terakhir untuk merawat tubuh kita, tidur teratur. Nah, sudahkah kalian merawat tubuh kalian? Nah, jika belum, mulai sekarang kalian harus menjaga tubuh kalian ya supaya tetap terawat dan tetap sehat. Nah,
Seperti itu ya anak-anak, mungkin cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bisa kalian pahami dengan mudah. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa lewat WhatsApp ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus belajarnya. Selalu menjaga tubuh kalian, merawat tubuh kalian secara teratur seperti yang ada pada buku ini, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Semangat terus ya anak-anak belajarnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.